Kasus dugaan bunuh diri anggota polisi Polres Samosir Bribka Arfan Saragih masih menjadi teka-teki. Pasalnya keluarga masih menyaksikan Bribka Arfan dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Namun di sisi lain Bribka Arfan juga diduga kuat terlibat penggelapan pajak kendaraan bermotor dengan kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Lalu benarkah bunuh diri Bribka Arfan Saragih terkait penggelapan pajak di Samsat Samosir? Kita akan ulas selengkapnya dalam fact check kita hari ini. Saya mulai dari pemaparan infografis yang pertama, yaitu terkait dengan profil Bribka Arfan Saragih. Di sini ia adalah anggota kepolisian dari Polres Samosir. Ia berada di Satuan Tugas Samapta Polres Samosir. Namun sebelumnya ia adalah seorang anggota Satlantas Polres Samosir. Nah, kita berlanjut ke awal mula terbongkarnya kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor. Kronologinya dimulai pada tanggal 25 Januari 2023 dan secara rinci kami akan menggambarkan dari kronologinya, yaitu pada tanggal 25 Januari 2023 terdapat laporan korban yang melakukan pembayaran PKB, dalam hal ini pajak kendaraan bermotor di Polres Samosir. Lalu korban saat ingin membayar, ternyata PKB setiap tahunnya yang selalu ia bayarkan, ia titipkan melalui Bribka Arfan, ini ternyata tidak terdata atau tidak dibayarkan. Lalu tanggal 3 Februari 2023, barulah informasi ini tercium dan terakhir kali Bribka Arfan ini ternyata bertemu dengan keluarganya. Ia sempat berpamitan untuk berangkat ke kantor, setelah itu tidak lagi ada kabar dari Bribka Arfan Saragih. Lalu pada tanggal 6 Februari 2023, Bribka Arfan Saragih ini ditemukan meninggal di tebing curam yang berada di sekitar Samosir. Lalu jenazah ini diotopsi di RS Bayangkara Medan dan ditemukan bahwa penyebab dari kematiannya adalah karena menenggak sianida. Ini yang masih didalami juga. Lalu pada Maret 2023 kepolisian melakukan penyidikan kasus penggelapan pajak yang dikatakan dilakukan oleh Bribka Arfan Saragih. Kasus ini memang masih dalam penyidikan dari Reskrim Polres Samosir karena disebutkan bahwa selain Bribka Arfan Saragih masih ada oknum petugas lain yang ikut terlibat dalam penggelapan pajak. Kita lihat pernyataan langsung dari Kasat Reskrim Polres Samosir, ada AKP Natar Sibaradi yang mengatakan Reskrim Polres Samosir masih melakukan penyidikan dan juga pendalaman atas kasus tersebut dikarenakan ditemukan adanya oknum lain yang turut membantu dan juga turut melaksanakan hal tersebut. Bahwa di sini digarisbawahi Bribka Arfan tidak melakukan aksinya sendiri, terdapat oknum-oknum lainnya dari anggota kepolisian maupun juga dari pihak UPT PKB Samosir yang juga ikut serta dalam kejahatan ini. Lantas seperti apa modus yang digunakan oleh Bribka Arfan untuk menggelapkan uang pajak kendaraan bermotor? Dari pernyataan Polres Samosir dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu, modus awalnya ialah membantu pembayaran pajak masyarakat. Itu yang dikatakan oleh dari keterangan pers, membantu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Korbannya diduga ini karena sudah dikatakan bahwa terjadi sejak tahun 2018 sampai 2023. Secara total kurang lebih 300 sampai 400 wajib pajak yang menjadi korban. Dan mereka diantaranya adalah mulai dari anggota Polri, kemudian juga ada TNI, jurnalis, petani hingga perorangan. Taksiran kerugiannya bahkan mencapai 2,5 miliar rupiah, tidak main-main. Namun dari banyaknya fakta yang terungkap terkait pidana penggelapan pajak dan kemudian dikaitkan dengan bunuh diri yang dilakukan Bribka Arfan, keluarga Bribka Arfan justru mengendus hal berbeda. Keluarga menduga Bribka Arfan ini dibunuh dan bukan bunuh diri. Karena mereka mengaku mendapati sejumlah kejanggalan. Apa saja yang dikatakan atau apa saja sebenarnya temuan kejanggalannya? Sebelum itu kita lihat dulu pernyataan dari pengacara keluarga Bribka Arfan yang mengatakan bahwa hasil otopsi ada luka memar di bagian belakang kepala. Ini yang kemudian ditemukan oleh pihak keluarga. Lalu ada cairan racun sianida di dalam lambung. Kami anggap ini kematian yang sangat janggal. Kami berharap agar terbuka tabir dalam kematian almarhum Bribka Arfan Saragih. Masih menunggu dari apakah ada penyidikan lebih lanjut. Karena kejanggalan itu mulai terbaca sejak tanggal 23 Januari 2023. Ketika penyidik menyebut bahwa sianida dipesan oleh Bribka Arfan melalui ponselnya. Kita lihat pernyataan atau kejanggalan apa saja yang dikatakan pihak keluarga terjadi adalah 23 Januari 2023 pemesanan racun sianida melalui handphone Bribka Arfan.
Padahal di saat yang bersamaan maksud kami dikatakan bahwa handphone Bribka Arfan ini sudah disita oleh Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman yang dikatakan untuk penyitaannya ini tidak dijelaskan secara rinci kenapa harus handphonenya diambil. Lalu 30 Januari 2023 maksud kami sianida sampai ke UPT Samsat Pangunguran dan pukul 21.49 diterima. Kemudian keterangan keluarga ini juga ada hal-hal yang janggal, diantaranya adalah tadi bekas luka memar, ada luka-luka tidak wajar juga, dan padahal dikatakan pihak keluarga bahwa Bribka Arfan ini sudah memberikan uang ke UPT Samsat Polres Samosir sebesar 700 juta rupiah dengan cara menjual rumah dan juga meminjam uang ke bank untuk mengganti rugi apa yang ia katakan diambil olehnya dari pembayaran pajak atau penggelapan pajak yang ia lakukan. Jadi jika dikatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab, ini tidak, karena pihak keluarga mengaku sudah mengembalikan uang sebesar 700 juta rupiah yang dikatakan